warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Arsyad, Aryo Irsyad akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang gelombang. Yang pertama ada pengertian gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Terus gelombang ini tuh berdasarkan medium dibagi menjadi dua, yaitu ada mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya ada getaran tali, gelombang laut, dan gelombang bunyi. Terus yang kedua ada gelombang elektromagnetik atau gelombang yang tidak membutuhkan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya dan gelombang inframerah. Berdasarkan arah rambat, gelombang dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang tegak lurus dengan arah rambat, yaitu contohnya gelombang cahaya. Terus yang kedua ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang searah dengan arah rambat, contohnya gelombang bunyi, gelombang pegas, dan gelombang permukaan. Terus yang ketiga ada gelombang sirkular, itu tuh sama aja kayak gelombang longitudinal. Terus berdasarkan amplitudo, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Terus ada gelombang stasioner, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah. Komponen gelombang. Ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh yang dimiliki suatu gelombang. Terus suatu gelombang itu dibagi menjadi dua, ada transversal. Nah, transversal ini tuh ukuran lambdanya itu satu bukit dan satu lembah, sedangkan longitudinal satu rapatan dan satu renggangan. Terus ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satuan waktu. Rumusnya ada frekuensi sama dengan jumlah getaran per waktu. Terus ada periode gelombang. Periode adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran. Rumusnya adalah periode sama dengan waktu per jumlah gelombang. Terus ada si frekuensi ini tuh punya hubungan sama periode. Periode sama dengan 1 per frekuensi. Cepat lambat gelombang mempunyai rumus velocity sama dengan lambda per periode atau velocity sama dengan lambda kali frekuensi. Terus ada hukum Melde. Hukum Melde itu rambat yang mempengaruhi cepat lambat gelombang stasioner. Rumusnya adalah velocity sama dengan akar gaya per mu. Selanjutnya ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Gelombang berjalan memiliki bentuk yang sinusoidal, sehingga dapat dibentuk sebuah persamaan gelombang berjalan. Pertama itu ada fase gelombang, fase yang ditempuh tiap satu putaran. Fase gelombang sama dengan waktu dibagi periode per dikurangin x dibagi lambda. Yang kedua adalah sudut fase. Sudut fase yaitu sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Rumusnya yaitu theta sama dengan omega kali waktu dikurangi k dikali x, atau sama dengan 2v dikali waktu per periode dikurangi x dikurangi lambda. Selanjutnya ada beta fase atau delta fase. Delta fase itu sama dengan x2 dikurangi x1 per lambda atau sama dengan delta x per lambda. Selanjutnya ada nilai fase. Nilai fase itu adalah nilai beta fase berkisaran 0 kurang dari x kurang dari 1. Selanjutnya adalah syarat sefase. Syarat sefase yaitu dua gelombang yang dikatakan sefase apabila beda fase sama dengan 0 dan berlawanan apabila beda fase sama dengan setengah. Dan sefase dan tidak sefase. Yang sefase itu frekuensi dan simpangannya sama dan juga waktunya sama. Kalau yang tidak sefase frekuensinya sama, simpang berbeda, dan waktunya juga berbeda. Selanjutnya adalah persamaan simpang. Persamaan simpang dirumuskan Y sama dengan A sin dikali omega T plus minus
Kx dengan omega sama dengan 2V per periode dan K sama dengan 2V per lambda. Y itu adalah simpangan, A itu adalah amplitudo gelombang, dan omega itu adalah kecepatan sudut gelombang. T lamanya gelombang bergetar, dan T kecil T besar adalah periode gelombang. K itu adalah bilangan gelombang, X adalah jarak titik ke sumber getaran, dan lambda adalah panjang gelombang. Selanjutnya ada persamaan percepatan. Persamaan percepatan dirumuskan alfa sama dengan d kuadrat kali y per dt pangkat 2 sama dengan d kali velocity per d kali t, atau bisa sama dengan negatif a omega pangkat 2 sin dikali omega kali t plus minus k dikali x, yang dimana alfa atau a itu percepatan, v adalah kecepatan gelombang, dan y adalah simpangan. Selanjutnya adalah persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan dirumuskan sebagai velocity sama dengan d kali y per d kali t sama dengan a kali omega dikali cos dikali kurung tutup kurung buka omega dikali t plus minus k dikali x kurung tutup. Selanjutnya kecepatan dan percepatan maksimum. Kecepatan minimum gelombang terdapat pada amplitude dan kecepatan maksimum terdapat pada simpul, sebaliknya pada percepatan. Jadi di sini tuh ini yang tengah-tengah ini tuh namanya simpul, dan yang di sini tuh namanya amplitude. Jadi kecepatan maksimum tuh terjadi pada saat di simpul ini, dan minimumnya terjadi saat di amplitude ini. Sebaiknya dengan percepatan. Oke. Selanjutnya itu ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitude berubah atau tidak konstan di setiap titik yang dilaluinya. Dapat terbentuk karena dua gelombang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan, dan sebuah gelombang mengalami refleksi atau pemantulan. Berikut persamaan simpangan gelombang stasioner. Pertama itu ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas tidak mengalami pembalikan fase, artinya fase gelombang datang dan pantulannya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Nah, ini adalah contoh gambar dari gelombang stasioner ujung bebas atau tidak terikat. Ini dirumuskan sebagai YP sama dengan 2A cos dikali KX sin omega dikali T, atau sama dengan AP sin omega kali T. Terus untuk mencari AP-nya sama dengan 2A cos KX, yang dimana A itu amplitude gelombang stasioner, Y itu simpangan gelombang stasioner, omega itu kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar. Selanjutnya adalah ujung tetap atau ujung terikat. Perbalikan fase, artinya fase pada ujung tetap gelombang datang dan pantulnya beda. Jadi beda fasenya sama dengan setengah. Ini adalah contoh dari ujung tetap atau ujung terikat. Dapat dirumuskan sebagai YP sama dengan 2A sin KX cos omega T sama dengan AP cos omega T. A bisa dirumuskan sebagai 2A sin KX. Ini adalah A pada ujung tetap atau ujung terikat. Si gelombang ini tuh memiliki sifat-sifat, yaitu yang pertama ada refraksi, yaitu perubahan arah gelombang saat gelombang masuk ke medium baru yang mengakibatkan gelombang bergerak dengan kelajuan yang berbeda. Kedua ada difraksi, yaitu ada peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang.
Ketika ada refleksi, yaitu peristiwa pengembalian seluruh atau sebagian dari suatu berkas partikel atau gelombang bila berkas tersebut bertemu dengan bidang batas antara dua medium. Keempat, ada interferensi, yaitu interaksi antara dua gerakan gelombang yang sama sehingga gangguan sesaat pada gelombang paduan merupakan jumlah vektor gangguan-gangguan sesaat pada masing-masing gelombang. Kelima ada dispersi, yaitu peristiwa penguraian sinar cahaya yang merupakan campuran beberapa panjang gelombang menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Terus ada efek Doppler. Efek Doppler tuh yang keenam ada efek Doppler, yaitu efek berubahnya frekuensi bunyi akibat adanya kecepatan relatif antara sumber dan pengawat. Terus ada polarisasi, yaitu proses pembatasan getaran vektor yang membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Oke. Sekian presentasi atau penjelasan dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.